datang di kontennya Guru Sejarah. Kalian bisa mendapatkan informasi terkait materi pelajaran sejarah, konten gaming, dan juga konten edukasi naratif. Story ya. So, itu ini. Di suatu hari, Raja Tunggul Ametung harus meninggalkan istrinya Ken Dedes dengan kondisi yang sedang hamil. Istriku, maaf ya, aku harus meninggalkanmu. Aku berjanji pasti akan kembali. Tidak apa-apa suamiku, aku akan selalu menunggumu. Baiklah istriku, aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu suamiku, aku akan selalu menunggumu. Dah. Akhirnya Tunggul Ametung meninggalkan Ken Dedes. Usia kandungan Ken Dedes juga semakin besar. Suatu hari, Ken Dedes pergi ke sebuah hutan untuk mencari buah mangga dan jambu. Di hutan tersebut, Ken Dedes bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa. Tidak sengaja mereka berdua pun bertabrakan. Tuan Putri, Anda tidak apa-apa? Tuan Putri, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih ya telah membantuku. Kenapa berterima kasih? Seharusnya kami minta maaf. Sudah lupakan saja. Ada apa gerangan ke sini? Soal itu, saya sedang mencari pekerjaan di sini. Tepat sekali, kerajaan saya sedang mencari orang untuk bekerja. Benarkah itu Tuan Putri? Benar sekali. Besok datanglah saja ke kerajaan saya, ke kerajaan Singasari. Baiklah, terima kasih Tuan Putri. Ngomong-ngomong, nama Tuan Putri siapa? Namaku Ken Dedes. Siapa namamu? Itu nama yang indah sekali. Namaku Ken Arok. Baiklah, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Oh, baiklah, sampai jumpa besok. Ken Arok pulang dengan hati yang senang karena bisa mendapatkan pekerjaan. Bukan itu saja, hati dia pun sedikit bergejolak karena bisa bertemu dengan seorang putri yang cantik dan baik pula. Hal itu diceritakan oleh Ken Arok kepada Dahyang Logawe. Dahyang Logawe, aku ada berita baik yang saya ceritakan. Aku sangat bergembira sekali. Begini, aku mendapatkan pekerjaan di sebuah istana. Tapi bukan hanya itu saja. Terus apa yang kita mau sambil mendengarnya? Aku juga bertemu dengan seorang yang cantik sekali. Ada seorang. Siapa namanya Ken Arok? Nama dia Ken Dedes Waidang ya Allah. Astaga, dia ada istri Raja Tunggul Ametung. Aku tidak peduli itu siapa. Aku harus tahu. Ya sudah, Ken Arok. Semoga kamu mendapatkannya. Singkat cerita, Ken Arok berhasil menjadi patih di kerajaan Ken Dedes. Dan ternyata bukan hanya Ken Arok yang mencintai Ken Dedes, tetapi Ken Dedes juga mencintai Ken Arok. Cinta terlarang itu terus berjalan lama, dan sampai akhirnya Tunggul Ametung pulang dan belum mengetahui apapun. Dengan kembalinya Tunggul Ametung, Ken Arok berniat untuk membunuh Tunggul Ametung. Di suatu hari, Ken Arok pergi ke rumah Empu Gandring untuk membuat keris. Empu Gandring, ya, bukanlah aku keris yang hebat. Selesaikan dalam waktu 5 bulan. 5 bulan katamu? Tak mungkin. Satu keris membutuhkan waktu setahun untuk dikerjakan. Apa katamu? Aku tidak peduli. Pokoknya, dari 5 bulan keris itu harus selesai. Baiklah, akan saya selesaikan yang mulia. Baik. Kemudian, sesuai janjinya, Ken Arok pergi kembali ke rumah Empu Gandring. Dan ternyata keris pesanan Ken Arok belum selesai juga. Empu Gandring, Ya. gimana keris? Belum, masih saya pahat.
Apa? Jadi kau belum menyelesaikannya? Belum. Kau. Dengar. Ken Arok mengambil keris yang belum sempurna itu. Dengan amarahnya, Ken Arok membunuh Empu Gandring dengan keris yang belum selesai itu. Sebelum meninggal, Empu Gandring menyampaikan pesan terakhirnya. Kau akan mati dengan keris ini. Anak cucumu akan mati dan raja-raja 7 turunan setelahmu juga akan mati oleh keris ini. Dengar kata-kata itu. Akhirnya Empu Gandring meninggal dunia. Mendengar perkataan itu, Ken Arok sedikit takut. Pada suatu malam, Tunggul Ametung memanggil Ken Arok karena ada pekerjaan yang harus disampaikan. Di sisi lain, Ken Arok bersiasat untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok, kemarilah. Ya, Yang Mulia. Ada apa memanggil aku? Kau sudah lama bekerja di sini. Kau sangat rajin, terampil, dan telaten dalam pekerjaanmu. Kau mendapatkan kepercayaanku. Jangan pernah kecewakan aku. Baik, Yang Mulia. Itu aja sih yang ingin aku sampaikan. Sekarang pergilah. Siapa yang pergi? Siapa yang pergi, Yang Mulia? Sepertinya ada yang memperhatikan. Banyak Pak. Yang Mulia, apakah Ken Arok yang melakukan ini? Akhirnya Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Tapi pembunuhan itu terlihat oleh salah satu selir yang lewat. Beberapa bulan setelah kasus itu, Ken Arok diangkat menjadi raja dan berhasil memperistri Ken Dedes. Singkat cerita, Ken Arok juga memperistri Ken Umang, salah satu selir kerajaan. Di masa itu, Ken Dedes melahirkan anak dari Tunggul Ametung. Dia adalah Anusapati, anak yang cerdas dan berwibawa. Dan pada suatu hari, selir yang melihat pembunuhan yang dilakukan Ken Arok menceritakan semuanya kepada Anusapati. Anusapati, sini nak. Ya, ada apa? Aku ingin memberitahukan kamu sesuatu yang penting. Apa itu? Ayah kamu sudah mati, nak. Hah? Jangan bercanda. Itu benar, nak. Ayah kamu yang sebenarnya adalah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung, bukannya dia sudah mati? Memang benar, nak. Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok. Ken Arok itu adalah orang yang membunuh ayahmu. Jadi Ken Arok yang membunuh ayahku. Kalau saja kau Ken Arok, pasti akan membunuhmu. Waktu semakin berlalu, dan akhirnya Anusapati bersiap membalas dendam apa yang telah Ken Arok lakukan kepada ayahnya. Anusapati mencuri keris yang dipakai Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung. Dan akhirnya waktu itu pun tiba. Ken Arok! Ada apa nak? Jangan panggil aku anak. Manusia biadab. Kenapa kamu melakukan ini pada aku? Anusapati langsung membunuh Ken Arok. Ternyata kutukan Empu Gandring benar. Ken Arok terbunuh oleh kerisnya sendiri dari tangan anak angkatnya. Setelah kematian Ken Arok, Anusapati diangkat menjadi Raja Singasari. Waktu telah berlalu. Anak dari Ken Arok dan Ken Umang pun lahir. Dia adalah Tohjaya. Tohjaya mengetahui bahwa Anusapati membunuh ayahnya. Dia pun melancarkan siasatnya untuk membalas dendam kematian Ken Arok. Karena Tohjaya mengetahui kegemaran Anusapati yang tidak lain adalah menyabung ayam, dia mengundang Anusapati untuk menghadiri pertandingan sabung ayam di kediaman Tohjaya. Anusapati, aku akan balas dendam atas kematianku nyawa di medan nyawa. Yang betul kita kalau Dengan dendam yang membara, akhirnya Tohjaya hadir ke tempat sabung ayam. Di sana juga ada Anusapati yang sedang menyabung ayam. Karena keadaan lengah, keris yang dibawa oleh Anusapati berhasil diambil oleh Tohjaya. Dan Tohjaya membunuh Anusapati dari belakang oleh keris Empu Gandring. Setelah kematian Anusapati, Tohjaya diangkat menjadi Raja Singasari selanjutnya. Tapi saat dia memerintah, Ranggauni yang merupakan anak Anusapati yang dibantu oleh Mahesa Cempaka yang merupakan anak dari Mahesa Wong Ateleng ingin membalas dendam perbuatan Tohjaya.
Akhirnya terjadi sebuah perang saudara antara Ranggauni dan Tojaya. Karena pasukan Ranggauni sedikit, Tojaya hampir menang dalam peperangan tersebut. Cari Ranggawani dan Mayasa cekaklah orang dan bunuh mereka. Baiklah yang mulia, aku dan pasukanku akan membunuh mereka. Di tengah perjalanan, Lembu Ampal sadar bahwa yang berhak atas tahta kerajaan sebenarnya adalah Ranggauni yang merupakan cucu dari Tunggul Ametung. Akhirnya pasukan Ranggauni ditambah pasukan Lembu Ampal kembali ke tempat Tojaya. Lembu Ampal? Kenapa? Apa yang telah kau lakukan? Aku masih di Tojaya. Apa? Kenapa kau tidak membunuhnya, Lembu Ampal? Tahta kerajaan ini harusnya milik dia. Kau tidak berhak. Apa yang kau bicarakan? Kau punya anak. Dan dia katakan benar Tojaya. Diam kau Ranggawani, aku akan membunuhmu. Kenapa masih sebut raja? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Diceritakan Raden Wijaya yang merupakan keturunan dari Kertanegara dihadiahi oleh Raja Jayakatwang sebuah tanah yang sangat luas dan akan didirikan sebuah kerajaan. Namun di tengah perjalanannya Raden Wijaya meminta untuk beristirahat sejenak. Patiku, hari ini matahari sangat terik. Marilah kita istirahat sejenak di sini. Siap, Baginda. Oke. Semua prajurit pun beristirahat sejenak. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan dan ada juga yang mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya dan yang lainnya. Coba kita menemukan buah untuk Baginda. Pati ini ada makanan untuk Baginda Raja. Oh iya, baik. Baginda, ini ada sedikit buah maja untuk Baginda makan. Oh, terima kasih Patiku. Memang aku sedikit sangat lapar. Tetapi lintas di pikiranku kita akan mendirikan kerajaan yang bernama Majapahit. Karena di sini terdapat pohon maja yang sangat rasa pahit. Akhirnya pada tahun 1293 didirikanlah kerajaan Majapahit yang terletak di Sungai Berantas yang terpusat di Trowulan, Mojokerto. Setelah kerajaan Majapahit berjalan, Raden Wijaya memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembu Sora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patinya sedang berada di dalam ruang kerajaan. Patiku, jadilah kalian akan setia kepadaku dan rakyatku. Apakah kalian mengerti? Siap, mengerti. Saya mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembu Sora merencanakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tidak puas dengan kedudukanku yang diberikan oleh Raden Wijaya. Aku ingin sekali merampas tahtanya. Benar, aku juga. Banyak prajurit yang akan membantu kita. Mau apa kau kesini? Aku tidak puas dengan kedudukan yang diberikan olehmu. Aku ingin merebut tahtamu. Akhirnya pemberontakan pun terjadi dan mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jayanegara. Saat masa awal pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh Mahapatinya yang licik. Baginda! Keadaan kerajaan semakin gawat Baginda. Para pejabat harus segera dihukum. Apa kalau begitu? Atau harus segera bertindak? Berjaga sekarang. Baik Baginda. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Jayanegara sadar akan kesalahannya, mempercayai sang patih begitu saja. Akhirnya Jayanegara memutuskan untuk menghukum Mahapatihnya tersebut.
Kau telah masuk di sebuah kerajaan kita. Maafkan hamba, wahai Baginda Raja. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun tidak disangka, Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut hingga pada akhirnya pada malam saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Jayanegara, aku sudah mengetahui semua keburukanmu. Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku sudah muak dengan kelakuanmu, Jayanegara. Maafkan aku, Tanca. Aku telah berbohong padamu. Aku tidak bisa memaafkanmu. Sekarang bersiaplah kau untuk mati. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahan banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Putih tahun 1331 yang tercantum dalam kitab Nagarakretagama, dan pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada akhirnya ini diangkat menjadi Patih Mangkubumi. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng Putih. Aku sangat berterima kasih kepadamu, dan berkat pengabdianmu di kerajaan, aku akan mengangkat kau menjadi Patih Mangkubumi. Baginda, semoga kau menganugerahiku gelar Putih Mangkubumi. Tentu saja, itu adalah hasil buah dari pengabdianmu di kerajaan. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut. Maka aku akan berjanji di hadapan para pembesar kerajaan. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Gajah Mada, kau memang seorang patih yang hebat. Kau dapat menaklukkan Nusantara dengan semua palapa. Terima kasih Baginda, karena Baginda telah membantuku, tanpa Baginda aku tidak bisa memperoleh ini semua. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi Perang Bobat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit. Awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduka Maharaja, dan putrinya Dyah Pitaloka. Sahabatku, pikiran ini sudah dewasa. Melihat berpindah di Sri Baduka Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak, Baginda, hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dyah Pitaloka. Namun perjodohan ini kita gunakan sebagai tipu muslihat agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah, sahabat itu merasa itu ide yang bagus. Serahkan semua urusan padamu. Sri Baduga, rajaku ingin Hayam Wuruk ingin meminangmu, namun kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apa kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau. Aku tidak mau hidup sebagai rajaku. Aku tetap setia pada rajaku. Jika itu akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau sudah salah karena tidak mau menerima penawaran ini. Menikahlah dengan rajaku. Sahabatku, terima kasih selama ini kau telah mengerti value kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah. Dalam dirimu kau tidak sampai bebas lagi. Saya akan tetap dan selalu berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, ternyata tibalah masa keberuntungan karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggadewi. Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Salah satu penyebab lemahnya kerajaan Majapahit yaitu adanya perang saudara antara keluarga dan kerajaan. Warga ini kau lewat sebagai raja mau kesungguh itu. Kak, bukan maksudku tidak ingin menjadi raja, namun aku tidak siap menjadi raja di kerajaanku. Apa kau tidak siap? Kau siap menjadi raja jika kau mau. Itu hakmu, bukan suamimu. Istriku, kalau kau tidak sanggup menjadi raja, maka aku siap menggantikanmu. Apa kau bangga sekali mengatakan itu? Ku yakin kerajaan ini akan runtuh jika kau memerintah.
Kemarahan Bre Wirabumi semakin tak terbendung lagi setelah Wikrawardhana menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya, dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut Perang Parekrek, yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit, serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melamahnya Kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak, pimpinan Raden Patah, yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Aku lupa aja sabar. Ini kayaknya ada. Apa mana? Tidak ayah, maafkan aku. Positif. Waduh.